C12. Saya izin dibawa saja pakai. Saya di sini saja, Bu ya. Ketahuilah sebelum saya berani berdiri di sini, saya izin terlebih dahulu sama Pak Kiai Ketua MUI. Oleh karena rasa-rasanya bukan makom saya untuk berdiri di hadapan beliau, karena kalau kita lihat dari segi keilmuan bagaikan langit dan aspal. Tapi begitulah mungkin cara beliau mendidik kami generasi mudanya, diberi kesempatan untuk berbagi dengan jamaah sekalian, sedikit menyampaikan pesan-pesan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat-sehat saja Ibu? Alhamdulillah. Sudah makan? Alhamdulillah. Saya benar baru pertama masuk di wilayah di sini. Kalau pernah di Lembang kurang lebih 2 tahun yang lalu, saya datang juga di sana ceramah Maulid. Cuma waktu itu saya datang di sana, saya belum menikah. Ya. Alhamdulillah sampai malam ini juga belum menikah. Dalam 1 minggu ada 7 hari. Semoga keberkahan selalu menghampiri. Malam ini Ustadz datang masih sendiri. Semoga pulang sudah dapat calon istri. Adakah? Yang mana? Cuma beberapa kali saya masuk di Bantaeng dan saya perhatikan ibu-ibu majelis taklim di Bantaeng rata-rata sudah di umur 40 tahun ke atas. Ya. Hari kerja ada jam istirahatnya, biasa disebut dengan isoma. Bapak dan Ibu mohon perhatiannya, Ustadz ganteng mau ceramah. Saya tadi begitu terkesima dengan untayan kalimat-kalimat dari Pak Kiai Ketua MUI yang dia sampaikan. Izinkan juga saya mengawali ceramahku dengan sebuah untayan. Bila awan hitam sudah ada di atas kepala, maka jangan larang hujan turun ke bumi. Bila angin berhembus dengan begitu kencangnya, maka jangan larang daun-daun kering itu berjatuhan. Dan bila senyummu telah mengalihkan duniaku, maka jangan larang aku jatuh cinta padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu ala nikmatil iman, lakal hamdu ala nikmatil islam, lakal hamdu ala kulli hadhihi nikmatin ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia yang mengaku beriman, wahai manusia yang mengucapkan la ilaha illallah, wahai manusia yang mengaku cinta kepada Rasulullah, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kalian, sampaikanlah salam dan taslim kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama sallallahu alaihi
saya tiba di Indonesia dari melaksanakan ibadah umroh. Saya naik umroh itu berkah daripada sholawat. Bagaimana ceritanya? 4 minggu sebelum saya berangkat, saya ditelepon sama bapak. Nak, kau lagi di mana? Saya bilang saya lagi di luar. Kau pulang dulu ke rumah, ada tamu 2 orang dari Makassar. Saya bilang siapa? Katanya dia salah satu bos travel haji dan umroh. Saya bilang saya nggak ada janjian hari ini. Bapak bilang pulang dulu karena orangnya sudah ada. Jauh-jauh dari Makassar hanya untuk temui kamu. Bilang baiklah, saya pulang. Begitu saya sampai di rumah, saya buka pintu, saya lihat orang yang datang itu. Saya tidak pernah ketemu sebelumnya, tidak pernah kenalan sebelumnya. Saya jabat tangan, saya langsung ditanya pertanyaan pertama, Ustadz, apa amalan khususnya? Saya bilang saya tidak punya amalan khusus Pak Haji. Saya duha bolong-bolong, tahajud bolong-bolong, kadang juga terus terang, subuh juga kadang terlambat. Kecuali ada satu yang dulu dipesankan kiai saya, bahwa nah, kalau engkau berdakwah, berada di tengah-tengah umat, jangan pernah lupa bersalawat kepada Nabi dan ajak orang yang hadir itu bersalawat kepada Nabi. Kamu yang orang dari Makassar itu katakan, Ustaz, itu jawabannya. Saya bilang, kenapa Pak Haji? 2 malam berturut-turut saya mimpi, dalam mimpiku nampak wajahnya antum, dan dalam mimpi itu saya diperintahkan untuk memberikan tiket supaya antum berziarah ke makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Saya langsung sujud syukur, lalu katakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa yang terjadi? Allah panjangkan saya punya umur, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan. Saya tiba di kota Madinah, begitu sampai di gerbang Madinah, menetes air mata tidak terasa. Sampai di Masjid Nabawi semakin berlinang air mata. Bahkan dalam Masjid Nabawi itu ada sebuah ruangan, kira-kira ukurannya 15 kali 22 meter, namanya Raudah. Kata Nabi, antara rumahku dan mimbarku, raudatan min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Bahkan banyak penjelasan menyebutkan bahwa siapa yang masuk di raudah, diangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, maka insya Allah kun fayakunnya Allah, doanya mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pagi sebelum saya masuk di raudah, saya ambil kertas, saya ambil pulpen, saya catat beberapa doa yang berencana saya baca di dalam buku. Tetapi apa yang terjadi, begitu sampai di hadapan pintu raudah, melangkah kaki kanan masuk ke dalam, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kupandang mimbarnya Nabi Muhammad SAW, begitu berdiri di hadapan makam Nabi Muhammad SAW, doa yang begitu panjang telah kutulis di sebuah kertas. Tidak mampu membaca satu persatu, kecuali hanya berlinang air mata memberikan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ayuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang tadinya mau minta rezeki berlimpah, yang tadinya mau minta sukses dalam karir, ternyata semua itu hina di hadapan Nabi Muhammad. Tidak teringat lagi tentang duniawi di hadapan Nabi Muhammad. Hanya satu doa yang saya baca di hadapan makam Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni seluruh dosa-dosaku ya Allah. Jangan karena dosa dan maksiat yang pernah saya lakukan, di padang mahsyar nanti Nabi Muhammad tidak mengenali saya sebagai umatnya. Ya Allah, ampuni dosa dan maksiat yang pernah saya lakukan. Jangan karena dosa dan maksiat itu saya terhalang nanti minum di telaga Kausar bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan karena dosa dan maksiat yang pernah saya lakukan saya terhalang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, terhalang menjabat tangan yang mulia Nabi Muhammad, terhalang memeluk badan yang mulia Nabi Muhammad, terhalang duduk bermajelis ilmu bersama Nabi Muhammad, terhalang masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kira-kira 15 menit ada di dalam, waktunya keluar, tidak mampu saya membalikkan badan sehingga saya keluar dalam keadaan melangkah mundur sambil menatap tempat makam Nabi Muhammad. Di situ saya berdoa satu lagi, ya Allah, panjangkan umur, sehatkan badan, berikan kesempatan segera kembali berziarah ke makam Nabi Muhammad. Dan apa yang terjadi, alhamdulillah, memang doa di tempat itu sangat mustajab. 2 hari tiba di Indonesia,
dapat kabar lagi Ustadz, semoga sehat-sehat bulan November berangkat lagi melaksanakan umrah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Apa yang mau saya sampaikan, pesan pertama pada Maulid pada kesempatan hari ini, kalau dengar namanya Nabi Muhammad disebut bersalawat. Ingat, Nabi bersalawatlah. Duduk-duduk, kebetulan tidak ada yang dikerja, banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, karena yakin salawat yang kita itu, yang kita baca itu akan sampai kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sendiri yang akan menjawabnya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Saya hormati, saya muliakan Pak Kiai, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bantaeng dan rombongan. Saya hormati, saya muliakan Bapak Babinka Tipmas, Bapak Babinsa. Saya hormati, saya muliakan Ketua Pengurus Masjid, adik-adik namanya Masjid Nurul Karim Khusus, ya. Saya hormati, saya muliakan ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu jamaah, bapak-bapak jamaah, serta adik-adikku sekalian yang saya cintai. Suatu ketika Nabi Muhammad duduk-duduk bersama para sahabat, kemudian dia menangis begitu kerasnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan air mata itu sampai mengalir ke pipinya, membasahi janggutnya, bahkan air mata itu sampai ke bajunya, menandakan Nabi Muhammad menangis begitu derasnya. Lalu kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis sedemikian rupa? Maka Nabi katakan, saat ini aku sedang rindu kepada saudaraku. Kata sahabat, ya Rasulullah, Umar ada di sampingmu, Abu Bakar ada di sampingmu, Utsman ada di sampingmu, Ali ada di sampingmu, kami semua ini adalah saudaramu. Maka kata Nabi, wal antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku, yang kurindukan saat ini adalah ikhwani, saudaraku. Siapa yang kau maksud saudaramu ya Rasulullah? Maka Nabi katakan, yang ku maksud saudaraku adalah man amana bi walam yarani, orang-orang yang tidak pernah melihatku tapi mereka mau beriman kepadaku. Mereka tidak pernah ketemu dengan saya, mereka tidak pernah duduk dengan saya, tidak pernah salaman sama saya, tidak pernah pelukan dengan saya, tidak pernah menatap wajah saya, tetapi mereka mau bersalawat kepadaku, mereka mau beriman kepadaku, mereka mau melaksanakan sunnah-sunnahku. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Amin. Dariku semuanya luar biasa. Saya melihat tadi penampilan anak-anak kita, adik-adik kita sangat terkesima. Begitulah orang tua kita di Bantaeng mendidik generasi mudanya, mendidik anak-anaknya. Coba nyanyi sama Ustaz. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Siapa namanya nak? Nabi Muhammad. Ibunya? Bapaknya? Di mana tinggal? Setelah itu? Siapa yang angkat? Siapa itu Allah? Masya Allah, yang bisa jawab pertanyaannya Ustadz angkat tangan, Ustadz kasih hadiah. Yang bisa sebutkan siapa namanya Nabi yang terakhir, namanya bapaknya, namanya mamanya, di mana dia tinggal, angkat tangan. Sini, nah itu yang perempuan di belakang, yang mana, yang mana? Nah, yang mana? Sini, sini cepat. Sini cepat. Ya, sini cepat. Sini cepat. Ya, kasih jalan. Ini basah. Kau kan biar anak kayak ini. Besar. Sini cepat. Siapa namanya? Nama tak dulu. Siapa namanya nak? Alia, siapa nama Nabi yang terakhir? Nabi Muhammad. Betul Bu? Siapa nama mamanya?
Siti Aminah. Siti Aminah, betul? Ada dua nama kau sebut ini, ada Siti, ada Aminah. Mana yang benar, Siti apa Aminah? Aminah, berarti bukan Siti. Siti atau Aminah? Siti, berarti bukan Aminah. Jadi pemilih-pemilih begini yang bahaya. Kalau ada pilkada pemilih begini yang bahaya. Sudah bilang di nomor 1, pas ada datang uang. Aha, pindah pilihannya. Siti Amin, siapa nama bapaknya? Abdul, di mana tinggal? Wah, Madinah atau Mekah? Mekah atau Madinah? Madinah atau Bantai? Karena kamu ada yang pintar, Ustadz punya beberapa hadiah di sini. Ada warna silver, ada warna coklat, ada warna hijau, ada warna biru, ada warna merah. Tunggu dulu. Ustadz simpan di berbagai macam tempat. Ada di sarungnya Ustadz, ada di kantong bajunya Ustadz. Kamu pilih yang di sarung atau yang di dalam bajunya Ustadz. Pilih, hati-hati salah pilih. Ada juga itu uang silver. Kantong baju, ambil sendiri nak. Satu lembar mas, satu lembar mas. Ya, 20.000. Kalau Ustadz tanya, saya ini materi untuk anak-anak. Kalau Ustadz tanya nak, berapa orang anaknya Nabi Muhammad? 7. Berapa laki-laki, berapa perempuan? 3 laki-laki, 4 perempuan. Ada lampunya itu. Kenapa nih John? Kenapa nih? Masya Allah, siapa yang hafal angkat tangan? Ayo, ganteng yang di kiri, yang bayar di kanan, Bu. Coba. 7 anaknya Nabi, sebutkan namanya. 1. Ya. Abdullah, Ibrahim, Zainab, 5. Fatimah. Mau yang di mana, di kantong apa yang di sini? Hah? Oh, di sini. Ambil yang di sini. Satu aja. Nah, 10.000. Dalam kitab Imam Abu Ja'far Al-Barzanji itu disebutkan bahwa ternyata Nabi Muhammad lahir itu tanpa pernah ketemu dengan bapaknya. Kenapa? Ketika Nabi Muhammad berada dalam kandungan ibunya, meninggal bapaknya yang bernama Abdullah. Dan ketika usia Nabi lebih kurang 6 tahun, dibawa berziarah ke makam ayahnya, diantar oleh ibunya. Perjalanan pulang dari ziarah itu, meninggal pula ibunya yang bernama Siti Amin, sehingga Nabi Muhammad yatim piatu di usianya kurang lebih 6 tahun. Maka Nabi Muhammad dirawat dan dibesarkan oleh kakeknya. Siapa yang tahu nama kakeknya Nabi? Siapa? Sebut. Hah? Abu Talib. Salah. Abu Bakar. Hah? Abdullah. Abdul Muttalib. Nama
kakeknya Nabi Abdul Muthalib. Kemudian di usia Nabi lebih kurang 8 tahun meninggal kakeknya, dirawat lagi oleh pamannya. Siapa nama pamannya Nabi? Abu Talib. Nah, singkat cerita, Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Nabi Muhammad menikah di usianya 25 tahun. Sekedar informasi, usianya Ustadz yang ceramah ini sudah 27 tahun. Jalan-jalan ke kota Makkah, jangan lupa singgah di Madinah. Sudah lama ceramah, tapi belum ada tanda kapan dikasih meninggal. Nabi bertemu dengan seorang janda yang cantik, kaya raya, baik hati, murah senyum, dan tidak sombong. Siapa yang tahu nama janda cantik itu? Siapa? Siapa? Rita Sugiarto. Siapa nama janda cantik itu? Siti Hadijah. Ini kalau nama janda cowok. Karena habis nih uangku di sini, nak. Cabukan dulu tawa satu. Cabukan bisa. Ambil hadiah aku situ. Usia Nabi 40 tahun diangkatlah dia menjadi Nabi dan Rasul, dan Nabi Muhammad meninggal dunia di usia yang ke 63 tahun. Nabi lahir di kota Makkah dan wafat di Madinah Al-Munawwarah di usianya 63 tahun. Nabi Muhammad yatim piatu umur 6 tahun, tetapi sampai hari ini belum ada yang mampu menandingi kepemimpinan Nabi Muhammad, belum ada yang mampu menyamai keteladanan Nabi Muhammad SAW. Bahkan 1400 tahun yang lalu dia meninggal dunia, sampai detik ini pengikutnya miliaran manusia. Belum ada pemimpin yang menandinginya. Pertanyaannya, di mana letak kebesaran Nabi Muhammad? Apakah karena dia orang kaya? Apakah karena Nabi keturunan bangsawan Arab? Apakah karena Nabi seorang pejabat sehingga banyak pengikutnya? Ada satu penjelasan seperti ini. Ketika Nabi Muhammad wafat di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada satu keanehan. Kadang Khalifah Umar terlihat tertawa sendiri, kadang Khalifah Umar terlihat menangis sendiri. Sahabat melihat itu merasa aneh. Sahabat tanya, "Wahai Khalifah, mengapa kadang-kadang engkau terlihat tertawa sendiri tanpa sebab, dan mengapa tiba-tiba kadang-kadang engkau menangis sendiri tanpa sebab?" Maka Khalifah Umar menjawab, "Saya tertawa sendiri kalau mengenang dahulu sebelum Nabi Muhammad ada. Dulu saya adalah seorang manusia, saya seorang penyembah berhala. Tidak hanya menyembah berhala, saya yang membuat Tuhanku berhala itu dari buah-buahan yang masak. Ada kepalanya ku bentuk, ada tangannya ku bentuk, ada kakinya. Kemudian kalau jadi saya sembah dia sebagai Tuhan, tetapi anehnya setelah ku sembah, kalau saya lapar, saya sendiri yang makan Tuhanku. Kalau saya ingat itu, maka saya tertawa sendiri. Dan untung Nabi Muhammad lahir dan berada di tengah-tengah umat, mengajarkan saya menjadi manusia yang benar." Kemudian ditanya lagi, "Mengapa engkau kadang terlihat menangis sendiri?" Maka Khalifah Umar katakan, "Saya menangis sendiri kalau saya ingat dulu, saya ini adalah seorang ayah yang pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya sendiri. Saya sendiri yang galikan lubang, saya sendiri yang kasih masuk dalam lubang, saya sendiri yang timbun dia dengan tanah dalam keadaan anak perempuanku masih hidup. Kalau saya ingat itu, saya menyesal dan saya menangis sendiri. Dan untung Nabi Muhammad lahir membina saya menjadi laki-laki yang menghargai dan menghormati perempuan." Karena memang dalam satu riwayat disebutkan, sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia, detik-detik berpisah ruh dengan jasadnya. Detik-detik ketika menghadapi dahsyatnya guncangan sakaratul maut, Nabi sempat memanggil menantunya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi wasiatkan dua hal. Apa wasiat Nabi yang terakhir untuk Ali? As-salatu wan nisa, as-salatu wan nisa, as-salatu wan nisa. Apa artinya? Ali, kalau saya meninggal nanti nak, tolong kau jaga sholat 5 waktumu dan kau muliakan perempuan. Ali, kalau saya meninggal nanti nak, tolong kau jaga sholat 5 waktumu dan muliakan perempuan. Kenapa? Karena yang dua ini adalah tiang. As-sholatu imanuddin, sholat itu tiangnya agama. Kau jaga sholatmu, tegak agamamu. Kau tinggal sholatmu, runtuh agamamu. Maka generasi muda kita, khususnya remaja masjid di sini, jagalah sholat itu.
Saya kadang bilang, saya termasuk salah satu pengurus Dewan Masjid Indonesia. Saya selalu bilang, jangan bangga kalau masjid itu besar. Jangan bangga kalau masjid itu sejuk ada AC-nya. Jangan bangga kalau masjid itu nyaman ada karpetnya. Jangan bangga kalau masjid itu besar. Jangan bangga kalau halamannya luas. Jangan bangga kalau saldonya puluhan bahkan ratusan juta. Tapi banggalah kalau dari masjid yang sederhana itu melahirkan anak-anak yang berakhlakul karimah. Banggalah kalau dari masjid yang sederhana itu melahirkan anak-anak pencinta dan penghafal Al-Quran. Banggalah kalau dari masjid yang sederhana itu melahirkan anak-anak yang pandai berceramah, nanti kemudian menjadi dai, menjadi ulama besar. Banggalah kalau dari masjid itu melahirkan pemimpin yang adil dan amanah. Banggalah kalau dari masjid itu nanti melahirkan sya'un nas'afi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-mar'atu amudun bilad, perempuan itu adalah tiangnya agama. Memuliakan perempuanmu, tegak agamamu. Tetapi ketika kau mulai hinakan perempuanmu, maka tunggulah kehancuran akan datang. Kalau kita melihat, mohon maaf Pak, kalau kita melihat beberapa berita belakangan ini, terlalu banyak kasus pelecehan seksual. Kalau kita melihat berita belakangan ini, Puan, termasuk di Kabupaten Bulukumba itu, di Sulawesi Selatan ini, secara umum Sulawesi Selatan ini termasuk provinsi yang paling tinggi kasus pelecehan seksual. Kalau di Bulukumba kemarin, pemerintah Kabupaten Bulukumba umumkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Mei 2024 di Bulukumba itu ditemukan kurang lebih 23 kasus baru penyebaran penyakit kelamin HIV/AIDS. Parahnya lagi, penyebaran penyakit itu beberapa di antara 23 itu bukan lagi dari hubungan kelamin laki-laki dan perempuan, tapi diantaranya ada hubungan sesama jenis laki-laki dan laki-laki. Nauzubillah, summa nauzubillah. Baru-baru kalau kita lihat berita aktif di media sosial, Menteri Politik Hukum dan HAM menyampaikan bahwa Indonesia saat ini sedang ramai-ramainya kasus judi online. Kenapa? Hasil temuan pemerintah, sebanyak 2 juta masyarakat Indonesia itu melakukan praktek judi online setiap hari. Bahkan dari 2 juta itu ditemukan 40.000 diantaranya itu adalah generasi muda kita, anak-anak kita yang duduk di bangku SMP, duduk di bangku SMA, duduk di bangku kuliah. Maka izinkan saya, walau anna ahlal qura, andai kata satu penduduk negeri itu amanu wattaqau, dia mau beriman dan takut kepada Allah, maka janjinya Allah dua, la fatahna alaihim barakatin minas sama, Allah akan buka pintu-pintu keberkahan dari langit, wal dari perut bumi, walakin katsabu. Tapi kalau anak-anak muda dibantai jauh dari masjid, kalau anak-anak muda dibantai jauh dari Al-Quran, kalau anak-anak muda dibantai terlibat judi online, terjerumus dengan zina, terjerumus minuman keras, terjerumus politik adu domba, maka kata Allah, fahasnahum bima kanu yaksibun, kami akan siksa mereka akibat daripada perbuatan mereka sendiri. Bagaimana mencegah ini agar tidak terjadi kepada anak-anak kita melalui peringatan Maulid malam ini? Izinkan saya mengajak orang tuaku sekalian, dekatkanlah anak-anak kita pada pendidikan yang baik dan dekatkanlah anak-anak kita pada agama. Saya baru-baru Pak Kiai melakukan penerimaan santri baru di Pondok Pesantren Penghafal Al-Quran yang kami bina. Saya betul-betul dibuat menangis oleh sepasang suami istri. Dia datang bawa anaknya yang baru tamat SD, dia serahkan pendidikannya kepada Pondok Pesantren Penghafal Al-Quran yang kami bina. Yang aneh daripada yang lain, ketika anaknya sudah mau pamit sama orang tuanya, anaknya masuk asrama, orang tuanya mau pulang tinggalkan pesantren, dia datang sama saya bilang begini, Ustadz, saya izin pulang, izin pamit, saya titip anakku sekolah di sini Ustadz, dengan harapan dia besar dan tumbuh di sini, bisa bagus agamanya, bisa jaga sholatnya, bisa baca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran. Saya cuma minta Ustadz, semoga anakku selesai sekolah di sini bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dia tutup dengan kalimat, sekalipun jujur ku sampaikan ke Ustadz, saya ini bekerja sehari-hari sebagai seorang tukang beca. Istriku di sampingku ini Ustadz, sambil dia tunjuk istrinya, istriku di sampingku ini Ustadz, kadang dipanggil di rumahnya tetangga cuci baju bersih-bersih. Terus terang,
Penghasilan saya setiap hari itu hanya cukup untuk kami makan dan minum sekeluarga. Masih ada kasihan anakku kecil-kecil butuh kubelikan susu setiap minggu. Tetapi saya tahu ini pesantren mahal, saya tahu ini sekolah saya harus bayar setiap bulan Ustaz. Tapi saya cuma mau lihat anakku baik Ustaz. Saya cuma mau lihat anakku besar bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Bisa mengaji, bisa sholat. Insya Allah saya siap banting tulang cari nafkah untuk sekolahkan anak-anakku. Ada itu rezekinya anakku Ustaz. Dia pamit pulang tinggalkan pesantren dalam keadaan menangis. Saya juga ikut meneteskan air mata menyadari ya Allah, begitulah pengorbanan orang tua untuk anak-anaknya. Maka anak-anakku sekalian, kalau ada yang dikasih sekolah sama orang tuanya, amanahlah. Karena itu salah satu sifatnya Nabi Muhammad, dia amanah. Kalau dikasih sekolah sama orang tua, belajarlah baik-baik. Kenapa? Seorang ayah insya Allah dia mampu membanting tulang mencari nafkah untuk menghidupi 10 orang anak. Seorang ayah itu insya Allah dia bisa kasih sekolah 10 anaknya. Tapi 10 anak hari ini belum tentu kalau ada satu yang pintar berterima kasih sama bapaknya. Seorang ibu insya Allah dia mampu melahirkan, membesarkan, mengasihi, merawat dan mencintai 10 orang anak. Tapi 10 orang anak hari ini belum tentu kalau ada satu yang sanggup memuliakan seorang ibu di masa tuanya. Pak Kiai biasa ke Bulukumba karena beliau ngajar juga di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Bulukumba. Di Bulukumba baru-baru ini Pak, kalau biasa lewat di jalur 2 di Kabupaten Bulukumba itu ada masjid baru pas di depan stadion. Kubahnya itu sokok pamiring. Beritanya viral 4 minggu yang lalu. Itu didirikan oleh seorang polisi di Bulukumba Pak. Jabatannya sekarang kalau saya tidak salah dia seorang kasat lantas di Bulukumba. Dia seorang kasat lantas di Bulukumba. Waktu masjid itu selesai dibangun, saya ditelepon oleh beliau, Ustaz, tolong datang di masjid kami menyampaikan khutbah Jumat karena pertama kali mau dilaksanakan Jumat di sini. Saya bilang siap komandan. Saya datang di sana Bu, sebelum naik di atas mimbar Pak Kasat Lantas Bulukumba bisi saya, Ustaz, kalau khutbah sebentar saya titip doa. Saya bilang apa doanya komandan? Ustaz, ini masjid dari pondasinya sampai kubahnya alhamdulillah 99% dana pribadiku. Saya cuma minta doakanlah di atas Ustaz, kalau ada pahalanya kubangun ini masjid, berkah pahalanya kubangun ini masjid, bismillahirrahmanirrahim, ku sedekahkan semua, ku ikhlaskan semuanya untuk almarhum bapakku di dalam kuburnya. Ku sedekahkan semua untuk almarhumah ibuku di dalam kuburnya. Sambil dia tunjuk seragam polisinya. Ustaz, saya jadi polisi hari ini, bapakku dulu carikan ke uang. Waktunya hidup tidak sempat ku balas, waktunya hidup tidak sempat ku kasih bahagia. Saya jadi polisi hari ini, ada pekerjaan, ada jabatan, dikasih rezeki oleh Allah karena mungkin doanya mamaku yang Allah kabulkan. Waktunya mamaku hidup tidak sempat ku kasih bahagia, tidak sempat ku kasih senang. Maka hari ini ada sedikit rezeki Ustaz, ku bangunkan masjid, ku pakai bangun masjid dengan harapan semoga pahala ku bangun ini masjid, orang tuaku bisa tersenyum di akhirat, orang tuaku bisa tersenyum di alam kuburnya karena dia bangga di hadapan Allah pernah melahirkan seorang anak seperti saya. Saya naik di atas mimbar Pak menyampaikan khutbah Jumat sampai ketika saya berdoa meneteskan air mata, dalam hatiku juga berkata, ya Allah, suatu hari nanti kau izinkan berkeluarga, izinkan punya anak cucu keturunan, kasih satu yang seperti ini ya Allah. Kasih satu yang seperti ini ya Allah, yang pandai berterima kasih sama orang tuanya, yang pandai memuliakan orang tuanya, yang pandai membalas jasa-jasa kedua orang tuanya. Sekalipun apapun yang kita lakukan itu, jasa orang tua tidak akan pernah kita ganti, jasa orang tua tidak akan pernah terbalaskan. Maka melalui peringatan Maulid ini, saya mengingatkan kepada adik-adikku sekalian, jangan sampai kita ngurus masjid tapi lupa ngurus orang tua. Jangan sampai kita sibuk ngurus agama tapi lupa kita memuliakan orang tua. Muliakanlah orang tua kita ini. Hormatilah mereka karena salah satu jalan terbukanya pintu rezeki dan keberkahan dalam kehidupan adalah ketika kita mampu menghormati dan memuliakan orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jangan kau sembah selain daripada Allah dan berbaktilah, memuliakanlah kedua orang tuamu. Banyak ibu-ibu yang menangis di belakang, itu pertanda mereka cinta dan sayang sekali sama anaknya. Itu pertanda mereka sangat menaruh harapan kepada anak-anaknya.
Banggalah ibu-ibu yang anak-anaknya tadi bersalawat. Bahagialah ibu-ibu yang anaknya selalu sholat dalam masjid ini. Insya Allah anak-anak yang soleh dan soleha seperti itu yang mengantarkan ibu nanti masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Nah, sudah setengah 10 pesan terakhir. Sebagaimana yang disampaikan tadi Pak Kiai, bahwa kita akan menghadapi momen politik ke depan, kurang lebih 2 bulan lagi kita akan pesta demokrasi. Jaga stabilitas keamanan di Kabupaten Bantaeng. Beda pilihan itu biasa, boleh kita beda pilihan dalam TPS, tetapi kita bersaudara di luar TPS. Suatu ketika Nabi Muhammad memerintahkan Bilal bin Rabah. Apa kerjanya Bilal? Apa kerjanya Bilal? Tukang Bilal diperintahkan oleh Nabi Bilal, naik di atas kapal kumandangkan azan. Kata Bilal, tidak ada tangga ya Rasulullah, saya tidak bisa naik. Maka Nabi katakan, siapa di antara sahabatku ini yang bersedia pundaknya diinjak oleh Bilal, agar Bilal bisa naik di atas kapal kumandangkan azan. Saat itu tiba-tiba Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, dia bungkukkan badannya, lalu dia katakan, Bilal, kau naik di atas pundak kami berdua, agar kau bisa naik di atas kapal kumandangkan azan. Padahal kalau kita buka lembaran sejarah, Bilal bin Rabah adalah orang yang berkulit hitam, asalnya dari Ethiopia. Dia bukan orang kaya, dia seorang yang miskin, orang biasa, bukan keturunan bangsawan Arab. Tetapi Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, seorang bangsawan Arab, kulit putih, orang kaya, orang terpandang dan terhormat. Tetapi dia bersedia pundaknya diinjak oleh Bilal, orang yang biasa-biasa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan umatnya, Nabi Muhammad mengajarkan sahabatnya untuk menghargai perbedaan di antara mereka. Tidak melihat kau orang kaya atau orang miskin, tidak melihat kau pejabat atau rakyat biasa, tidak melihat kau punya banyak uang atau tidak. Yang pasti kita semua ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. 1001 perbedaan di antara kita, tapi yakinlah ada satu persamaan yang mengikat tali persaudaraan, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Saya tutup dengan satu kisah. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah, sesampainya di Madinah ada satu kebiasaan Nabi Muhammad yang Nabi tidak pernah tinggalkan sampai Nabi meninggal dunia. Apa itu? Setiap pagi Nabi Muhammad berjalan ke sudut pasar kota Madinah menjumpai seorang pengemis tua beragama Yahudi. Masuk ya Ustaz. Ya Ustaz muda semua tapi sudah menikah. Bisa saya lanjut? Setiap hari Nabi berjalan ke sudut pasar kota Madinah mencari seorang pengemis tua, buta, matanya tidak bisa melihat, dia beragama Yahudi. Setiap Nabi dia datangi, kemudian Nabi kasih makan. Hebatnya lagi, dari tangannya Nabi yang mulia disuap masuk ke dalam mulut pengemis tua beragama Yahudi itu. Tetapi anehnya, setiap suapan demi suapan, pengemis tua itu sambil bercerita, anak muda, di Madinah ini ada seseorang yang datang dari kota Makkah. Dia bawa ajaran agama baru, ingin menghancurkan ajaran nenek moyang kami di Madinah ini, namanya Muhammad. Kalau ketemu dengan Muhammad, jauh-jauh dari dia itu seorang penyihir, dia seorang pemecah belah umat. Jauh-jauh dari dia, hindari dia. Dia tidak sadar kalau yang setiap hari bawakan makanan, yang setiap hari suap dia adalah Nabi Muhammad. Tetapi Nabi hebatnya, akhlaknya mulia, akhlaknya sekalipun dicaci, sekalipun dihina, dia tidak pernah berhenti berbuat baik. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, pengemis tua beragama Yahudi ini menanti dan menunggu, mana orang yang biasa bawakan saya makanan, mana orang yang biasa suap saya. Ditunggu 1 hari tidak datang, ditunggu 2 hari tak juga tiba, ditunggu 3 hari tak kunjung juga datang. Maka datanglah sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Dia tanya kepada Aisyah yang juga putrinya, Aisyah, adakah kebiasaan Nabi Muhammad yang belum aku lakukan dalam kehidupanku? Maka kata Aisyah, ada wahai ayah. Nabi waktu hidup setiap hari dia ke pasar Madinah, dia bawakan makanan seorang pengemis, agamanya Yahudi, buta, matanya tidak bisa melihat. Keesokan harinya Abu Bakar Siddiq bawa makanan ke pasar, dia cari pengemis tua itu,
Dia ketemu, matanya buta tidak bisa melihat, dia duduk di sampingnya. Kemudian Abu Bakar Siddiq ingin menyuap sebagaimana Nabi Muhammad melakukannya. Ketika ingin disuap, pengemis buta itu menolak suapan dari Abu Bakar lalu berkata, bukan kamu yang biasa bawakan saya makanan. Abu Bakar kaget, kenapa kau bisa tahu? Matamu buta tidak bisa melihat. Maka kata pengemis tua beragama Yahudi itu, yang biasa bawakan saya makanan, jarak 3 meter, 5 meter sebelum sampai itu bau badannya yang harum dan wangi sudah kucium. Kalau dia duduk di sampingku itu kata-katanya begitu sopan, kalimat-kalimatnya begitu santun, gerakan tangannya itu begitu lembut, bahkan gandum yang mau disuapkan masuk ke dalam mulutku itu dilembut-lembutkan terlebih dahulu baru dia suapkan masuk ke dalam mulutku. Mana manusia itu sekarang? Mendengar itu Abu Bakar Siddiq meneteskan air mata lalu berkata, yang kau maksud itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kau hina, yang setiap hari kau maki, yang setiap hari kau fitnah, ketahuilah dialah yang setiap hari bawakan kamu makanan, dialah yang setiap hari suap kamu, dialah yang setiap hari menemani kamu bercerita. Beberapa hari yang lalu ajal datang menjemputnya, dia telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar penjelasan itu, pengemis tua beragama Yahudi, buta matanya tak dapat melihat, dia menangis sekeras-kerasnya lalu berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saksikanlah mulai detik ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi umat manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. La hadratin Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hadiniya al-Fatihah. Surat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana, maafkan dosa-dosa kami semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Dosa besar, dosa kecil, disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kami lakukan secara terang-terangan maupun yang kami sembunyikan rapi selama ini, kami mohon maafkan, ampunkan semuanya ya Allah. Wali-walidina, dosa ayah dan ibu kami, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, kami mohon maafkan, ampunkan semuanya ya Allah. Wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibul da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kami umat Nabi Muhammad, beri kami keselamatan dalam beragama ya Allah.
Wafiatan fil jasad, sehatkanlah lahir batin kami. Wa barakatan fil rizq, limpahkan rezeki yang penuh keberkahan ya Allah. Wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah. Ya Allah, kami umat Nabi Muhammad, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami semua dalam keadaan beribadah kepadamu ya Allah, dalam keadaan beriman bertakwa kepadamu ya Allah. Wafatkan kami semua dalam keadaan hati kami penuh cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini kami berkumpul tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan kami kepada Nabi Muhammad SAW. Sampaikan salam rindu kami kepada Nabi Muhammad SAW ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Takdirkan kami semua yang hadir ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Takdirkan kami semua yang hadir ini minum di telaga Kausar bersama Nabi Muhammad ya Allah. Takdirkan kami semua masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Rahmati kami semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Rahmati orang tua kami, rahmati pemimpin kami, rahmati kiai kami, rahmati guru-guru kami ya Allah. Rahmati anak cucu keturunan kami. Jadikan mereka anak yang soleh dan soleha, beriman bertakwa kepadamu ya Allah. Anak-anak yang terbuka hatinya menjaga sholat 5 waktunya di masjid. Anak-anak yang terbuka hatinya mempelajari Al-Quran. Iftahulu Nabi tilawatil Quran ya Allah. Buka hati kami semua untuk mempelajari Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Buka hati anak-anak kami ya Allah. Rahmati kami semua dengan cahaya Al-Quran. Rahmati keluarga kami dengan cahaya Al-Quran. Rahmati kampung kami dengan cahaya Al-Quran ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada keliruan saya mohon untuk dibina, saya mohon untuk diingatkan. Terima kasih banyak atas perhatian kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya istirahat. Dengan berakhirnya susunan acara ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada malam ini. Silahkan menikmati hidangan yang disiapkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan doa.